Kultum subuh. Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hari, Muslim, sama dengan 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 sama dengan. Kultum subuh, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. 07 Zulhijjah 1445 H. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena jatah umur umat Nabi Muhammad adalah antara 60 sampai 70 tahun. Mohon maaf jika materi kultum subuh ini dirasakan terlalu panjang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih bisa melaksanakan sholat subuh hari ini. Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu Adinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab, waktu merupakan hal paling dan berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan terulang. Waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, bertambah atau berkurang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu merupakan nikmat dari Allah yang sangat berharga sehingga menuntut manusia untuk pandai menjaga dan menggunakannya dengan saksama dan banyak guna agar mendapati hasil yang berkualitas guna. Menyadari waktu terus melaju tak pernah henti dan tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah SWT. Quran Surah Adz-Dzariyat, 56. Maka marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar dalam berbagai bentuk dan kesempatan agar kita selalu dalam mahabbah dan rahmat Allah SWT. Kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak terlena menyikapi waktu dengan banyak berbuat yang kurang manfaat sehingga penyesalan akan didapat. Namun sebaliknya kita selalu berbuat dan bertindak hal-hal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan baik untuk diri kita maupun orang lain. Rasulullah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa dalam kehidupan kita manusia sangat penting untuk menghargai waktu? Beberapa hal berikut bisa dijadikan alasan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yaitu 1. Pertama, waktu bisa menipu tidak terasa. Terkadang manusia dalam menjalani kehidupannya terasa sibuk sekali sehingga terkesan tidak ada waktu luang untuk bersantai atau mungkin berlibur. Sedangkan saat berlibur manusia sering tidak banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup. Dia merasa hari yang kita miliki adalah hari santai dan hari libur, sehingga kita tidak banyak berbuat yang manfaat dalam ketaatan kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang kadang tidak menyadari kalau waktu itu tetap berjalan, sementara manusianya tak berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi,
dan Ibnu Majah. 2. Kedua, batas umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Dengan berbagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai, terkadang manusia tidak banyak menyadari kalau umur yang dimiliki tinggal sedikit. Mengapa? Karena jatah umur umat Nabi Muhammad adalah antara 60-70 tahun. Dia terus mengejar karirnya, mengajar harapan yang tinggi sehingga tidak menyadari kalau jatah umurnya selalu berkurang. Pada saatnya akan ada kesadaran dalam memahami jatah umurnya, namun kesadaran itu terkadang muncul pada saat yang tidak tepat atau sudah terlambat atau sudah tidak sanggup banyak berbuat lantaran sakit yang diderita, sehingga penyesalan demi penyesalan akan muncul yang menyelimuti kehidupannya. Untuk itu kesadaran bahwa jatah umur umat Nabi Muhammad tidaklah panjang seperti umat-umat terdahulu sampai 500 tahun, akan tetapi hanya 60-70 tahun, dan Nabi Muhammad pun wafat usia 63 tahun. Nabi Muhammad SAW bersabda, usia umatku muslim antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3. Ketiga, pandai mensikapi 5 hal dalam memanfaatkan waktu. Dalam hadits di bawah ini ada 5 hal yang terus berjalan mengambil waktu kita, umat manusia, sehingga akan menjadikan menyesal karena tidak menghiraukannya. Penting sekali untuk merespons dan menyikapi dengan arif dan responsif serta kreatif sehingga tidak ada penyesalan di belakang nanti. Siapapun dia, jika tidak merespons dengan aktif dan kreatif serta arif, penyesalan tidak akan dirasakan dan menyedihkan. Sikap arif dalam menghargai waktu harus ditunjukkan terhadap kelima hal tersebut agar tidak ada penyesalan di hari kemudian. Kecerdasan dan kecermatan merespons dan menghargai waktu juga dibutuhkan agar tak pernah dilanda penyesalan. Rasulullah bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. A. Mudamu sebelum masa tuamu. B. Sehatmu sebelum sakitmu. C. Kayamu sebelum miskinmu. D. Waktu luangmu sebelum sibukmu dan E. Hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Nasai dan Baihaqi. 4. Keempat, jadikan kita orang asing di dunia ini. Orang asing adalah orang yang akan berusaha maksimal dalam kehidupannya dan hati-hati dalam bersikap dan bertindak agar tidak mendapatkan kerugian, kecelakaan, penzoliman, dan lain sebagainya. Kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan sangat diharapkan dalam perantauan atau menjadi orang asing di dunia ini. Jika kesadaran memposisikan menjadi orang asing di dunia ini, maka sikap baik, ibadah yang baik, dan perbuatan baik pasti akan ditunjukkan dan dilakukan setiap saat agar selalu dalam selimut nikmat dari Yang Maha Rahmat. Kehati-hatian akan selalu dilakukan dan ditunjukkan dalam setiap perbuatan, apalagi menyangkut hubungan dengan orang lain sebagai sikap yang sepantasnya bagi seseorang yang asing atau merantau di dunia ini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sadis, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. 5. Kelima, waspadai kondisi bangkrut. Jika manusia tidak pandai menggunakan waktunya, pasti dia akan menjadi orang yang bangkrut alias merugi terus. Allah SWT pun memakai waktu dalam bersumpah di beberapa ayat, yaitu demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam, dan lainnya. Hal ini mengingatkan kita untuk menghargai waktu dalam kehidupan ini.
Agar menjadi orang yang tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian yang terus-menerus, maka manusia harus beriman kepada Allah SWT dan hari akhir dengan baik dan kuat serta melakukan kebaikan yang banyak untuk dirinya dan orang lain. Artinya orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan atau yang kita berikan. Tanpa beriman dan berbuat baik yang banyak, maka manusia tidak bisa dikatakan bisa menghargai waktu dan akhirnya akan menjadi orang yang bangkrut atau merugi. Allah berfirman, demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Ashr, 1-3. Semoga kita bisa semakin pandai memahami waktu dan kehidupan serta tidak lupa berusaha dengan arif dalam menyikapi waktu dengan baik. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kultum subuh ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab kita untuk meningkatkan ibadah, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala larangan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.